Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 472, 3 baris dari bawah. Yang pakai kitab berapa itu kayak 449. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. An-nafsu tabki 'ala dunya wa qad 'alimat annas salamata fiha tarku ma fiha. Nomor 472 Pak. Udah tuh. An-nafsu tabki 'ala dunya wa qad 'alimat annas salamata fiha tarku ma fiha. La daro lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illallati kana qoblal mauti yabniha. Fa in banaha bi khairin toba maskanuhu wa in banaha bi syarrin khoba baniha. Kita potong dulu syairnya. An-nafsu tabki 'ala dunya. Jiwa-jiwa menangisi dunia. An-nafsu tabki 'ala dunya. Jiwa manusia menangisi dunia. Nangis nggak mau ya? Menangisi dunia. Wa qad 'alimat annas salamata fiha tarku ma fiha. Padahal dia sudah tahu. Wa qad 'alimat, padahal dia sudah tahu. Annas salamata, bahwa keselamatan fiha, di dalam dunia, tarku ma fiha, itu dengan meninggalkan apa yang ada di dalamnya. Udah tuh. Kadang-kadang kita ini suka sedih karena kehilangan dunia. Gak bisa seneng-seneng, sedih. Gak bisa poya-poya, sedih. Gak bisa jalan-jalan, sedih. Gak bisa memenuhi apa yang kita pengenin, sedih. Gak bisa ngerjain kehobian kita, sedih. Gak punya duit banyak, sedih. Rata-rata itu ya, rata-rata. Padahal kita tahu betul bahwa kalau kita pengen selamat di alam dunia ini, kita harus zuhud terhadap dunia. Kita harus meninggalkan segala kehobian kita, segala kesenangan-kesenangan kita, dan apapun yang membuat kita lupa dari Allah. Itu kunci agar kita selamat di dunia. Tapi keseringannya kalau kita nggak bisa ngerjain itu semua,
kita malah nangis, malah sedih. Apa? Mang Udin kagak diajak mancing sama temen-temennya, aja sedih, kagak diajak gua. Padahal dengan dia meninggalkan itu, dia jadi selamat. Bang Uri gak diajak nonton sama temennya, pakai sedih. Padahal dengan dia tidak nonton, itu dia lagi dikasih keselamatan oleh Allah. Kadang-kadang kita nangisin dunia, sesuatu yang membuat kita lupa dari Allah, padahal kita tahu betul bahwa dengan kita meninggalkan itu, kita lagi dikasih selamat oleh Allah. Kudunya mau bersyukur, alhamdulillah gua diajak begitu. Alhamdulillah. Hah? Iya, ini makanya lagi dibilangin Bang Haji. Kebanyakan kita biasanya sedih, giliran kagak diajak ngaji mah anteng-anteng aja. Kagak disamper ngaji, anteng-anteng aja, malah girang asik kalau disamper gitu. Kalau buat kesenangan-kesenangan kita, kehobian-kehobian kita, atau apapun yang bikin kita lupa dari Allah, kita ketinggalan, sedih, kalau diajak. Giliran yang lain, yang nilainya baik, yang nilainya ibadah, yang nilainya bisa jadi bekal buat akhirat kita, ketinggalan, ya biasa aja. Yang hobi bola, malam ketiduran, apa yang gak nonton bola, paginya pakai ketiduran lagi, nyesel banget rasanya. Coba kalau malam ketinggalan, kagak bangun tahajud, nyesel banget, cakep itu. Kagak ya begitu ya. Semalam ngaji pagi kepulusan lagi. Nah, jangan main telolet dong, lagi main telolet aja. Udah tuh. Kita sering nangisin dunia, nangisin kehobian kita, sesuatu yang bikin kita lupa dari Allah, padahal kita lagi diselamatkan oleh Allah. Dengan kita meninggalkan hal itu, berarti kita lagi dikasih selamat oleh Allah. Kudunya kita sedihnya kalau ketinggalan berbuat baik, kudunya. Yang lain bisa berangkat ngaji, kita nggak bisa, sedih kudunya. Yang lain bisa sholat tepat waktu, kita kesiangan mulu, sedih kudunya. Yang lain bisa infak, bisa sedekah, kita ketinggalan lagi, sedih kudunya. Jangan sampai terbalik, malah begitu meninggalkan, begitu kehilangan apa yang jadi kehobian kita, yang jadi kesenangan kita, itu yang malah bikin kita sedih. An-nafsu tabki 'ala dunya wa qad 'alimat anna salamata fiha tarku ma fiha. Itu. Kamu dikit. Pak Guru nambahin cukup. La daro lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illallati kana qoblal mauti yabniha. La daro, tidak ada rumah, lil mar'i, bagi seseorang, ba'dal mauti, setelah kematian, yaskunuha, yang nanti akan ia tempati, illallati kana qoblal mauti yabniha, kecuali rumah yang dulu telah dia bangun sebelum kematiannya, kecuali rumah yang sebelum kematiannya dia bangun.
illallati kana qoblal mauti yabni. Karena lagi-lagi nanti tempat kita di kuburan itu enak atau enggak, nyaman atau enggak, nikmat atau enggak, itu tergantung bagaimana kita membangunnya sekarang. Nanti tempat kita di akhirat, entah itu di surga atau di neraka, tergantung bagaimana cara kita membangun tempat kita sekarang. Bukan pakai batu bata, bukan pakai semen bangunnya pakai amal kebaikan kita. Betul. Meskipun sekarang rumah kita cakep banget, meskipun sekarang rumah kita megah, gede, tapi kalau amal baik kita kurang, ya tetap aja nanti setelah kita meninggal rumah yang bakal kita tempatin ya jelek, rusak, bahkan penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan siksa. Kalau dari sekarang kita membangunnya bukan dengan amal baik, malah kita ngebangun rumah kita dengan perbuatan baik. Bangun tuh rumah kita. Tempat kita cuma dua pilihannya, mau tempat yang penuh kenikmatan atau tempat yang penuh dengan kesengsaraan. Kenapa bang tadi? Tergantung. Bahkan ada ulama yang menyamakan dunia ini kayak pasar. Yang namanya di pasar itu ada orang yang untung, ada orang yang rugi. Nah, tinggal gimana kitanya. Kita masuk kuburan mau dalam keadaan untung atau mau dalam keadaan rugi. Kalau dalam keadaan untung berarti tempat yang bakal kita tempatin penuh dengan kenikmatan. Kalau kita rugi berarti tempat yang bakal kita tinggalin penuh dengan kesengsaraan. Tinggal kitanya mau milih yang mana masuk. Makanya sampai dari dulu kita sering dibacain tuh al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu yang bisa menundukkan nafsunya dan dia melakukan sesuatu untuk kehidupannya setelah kematian. Atau man bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Orang yang cerdas itu orang yang membangun rumahnya sebelum dia masuk ke dalam. Orang yang membangun kuburannya sebelum dia masuk ke dalam. Ini bangun dari sekarang tempat yang nanti bakal kita tempatin, bakal kita tinggalin. Apalagi memang kalau rumah sekarang lagi di dunia paling nempatinnya sementara. Paling lama berapa tahun sih kita nempatin rumah yang di dunia. Tapi rumah yang nanti di sono bakal kita tempatin kan selama-lamanya. Selama-lamanya apa? Fa'in banaha bi khairin toba maskanuhu. Jika seseorang membangunnya dengan kebaikan, maka menjadi indah tempat tinggalnya, penuh dengan kenikmatan, yang nemenin juga bidadari, aromanya aroma surga. Kalau emang dia membangunnya dengan kebaikan, itu baru di kuburannya, ntar belum di sono. Wa in banaha bi syarrin khaba baniha. Tapi jika dia membangunnya dengan keburukan, khaba baniha, maka celakalah orang yang membangunnya. Udah tuh. Makanya lagi-lagi ad-dunya mazra'atul akhirah. Alam dunia ini tempat kita bercocok tanam buat
nanti kehidupan akhirat kita, kehidupan setelah kematian kita. Tinggal gimana kita nanamnya. Kalau kita nanamnya perbuatan baik, ya pasti kita panennya perbuatan baik, kebaikan di sana. Kalau kita ngerjain yang buruk, nanamnya yang buruk, ya pasti kita akan memanen keburukan. Tinggal kita pilih mana yang mau kita tanam. Makanya perbanyak perbuatan baik kita. Anggap aja kita lagi bangun rumah buat di akhirat kita, buat di kuburan kita. Kalau bukan dari sekarang kita bangunnya, ya kapan lagi? Udah tuh, jelas, cukup. Kiai nambahin Kiai, cukup. Usah sendiri kali? Enggak. Ainal muluku allati kanat musaltonatan hatta saqoha bikaksil mauti saqiha. Ainal muluku, di mana para raja, allati kanat musaltonatan, yang dulu berkuasa. Di mana para raja yang dulu berkuasa? Hatta saqoha bikaksil mauti saqiha, sehingga memberinya minum dengan gelas-gelas kematian, saqiha, oleh sang pemberi minum. Apa maksudnya? Orang setinggi apapun jabatannya, bahkan raja-raja dunia dah, kayak dulu Fir'aun atau Namrud, atau yang dari Islam Raja Sulaiman, Raja Daud, Raja Iskandar, Zulkarnain. Setinggi apapun jabatannya, presiden sekalipun, gubernur sekalipun, apalagi timbang RT mah. Pengusaha ada paling sukses yang omsetnya triliunan, yang miliaran, yang ratusan juta, yang puluhan juta. Tokoh masyarakat dah yang paling dihormati, paling dimuliakan, undangannya paling banyak, acaranya paling banyak, jamaahnya paling banyak. Tetap aja semua pasti bakal nemuin yang namanya kematian. Tetap aja, apalagi kita, pejabat bukan, pengusaha bukan, tokoh masyarakat bukan. Ya Fir'aun aja yang ngaku Tuhan tetap mati. Namrud yang ngaku Tuhan mati. Apalagi kita. Apa kau aja? Ya apalagi. Yang kaya banget ya mati. Yang miskin ya mati. Yang ganteng banget dah kenceng amat mati ya. Yang gemuk ya mati. Yang kurus mati. Semua. Kali ada mentang-mentang dia jabatannya tinggi bisa nunda kematiannya, enggak bakal. Atau saking kayanya dia bisa nunda kematiannya, enggak tetap. Ainal mulukul lati kanat musaltanatan, mana para raja yang dulu berkuasa, mana? Istananya megah-megah, kerajaannya luas.
pengusaha yang kaya banget dah kayak Korun, ahli kimia, hartanya di mana-mana, sampai kita sering nemu di kebun ada harta Korun. Mana sekarang ada nggak? Mati tetap, apalagi kita. Udah tuh. Ingat tuh, semua kita bakal ngalamin yang namanya kematian. Karena dari dulu sering kita baca tuh al-mautu babun wa kullun nasi dakhilu. Semua orang kematian itu sebuah pintu dan semua orang pasti bakal masuk ke dalam. Pasti. Enggak bakal. Ainama takunu yudrikumul mautu, itu kan ngaji ya. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, pasti kalian akan menemukan kematian. Sekalipun kalian bersembunyi di lubang yang tertutup rapat, tetap pasti bakal mati. Qul innal mautal lati tafirruna minhu. Qul innal mautal ladzi tafirruna fa innahu mulaqikum. Ingat, kematian yang kalian menjauh berusaha berlari darinya, fa innahu mulaqikum. Pasti dia akan menemui kalian. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ingat, setinggi apapun jabatan, seberkuasa apapun, tetap pasti bakal mati. Nggak boleh. Apalagi timbang kayak kita. Yang paling bedanya dia mau udah seneng duluan, kita mau nggak ngerasain seneng, bisa apa deh. Udah tuh. Amwaluna lidzawil mirati najma'uha waduruna di khorobid dahri nabniha. Amwaluna, harta-harta kita, najma'uha, hanya kita kumpulkan, lidawil mirati, untuk para ahli waris kita. Ngabusan, harta yang kita cari dari pagi sampai sore sampai malam, kita kumpulin, beli tanah di mana-mana, bangun rumah sebanyak-banyaknya, segede-gedenya, bikin tabungan sebanyak-banyaknya, sampai kagak sempet nikmatin itu, cuma kita kumpulin buat ahli waris kita doang. Waduruna li khorobid dahri nabniha, rumah-rumah kita, nabniha, hanya kita bangun, li khorobid dahri, untuk diruntuhkan oleh zaman, oleh waktu. Segede apapun rumahnya, entar kok lama-kelamaan rapuh, lapuk, makin tua, makin jelek. Semoga apapun rumahnya, biar kayak istana, rumahnya tetap ntar dimakan usia, lama-lama habis juga, hancur juga. Harta kita cari segitu banyaknya, nggak ada yang boleh kita, nggak ada yang buat kita pisah. Semuanya kita tinggalin buat ahli waris kita. Kita nggak nikmatin pisah. Rumah kita bangun megah-megah, kagak ada yang kita bawa pisah. Kita tinggalin semua buat ahli waris kita. Ya paling kagak dijual sama anak-anak kita kan.
Kan kebanyakan kita begitu, sibuk ngumpulin, tapi kita sendiri nggak nikmatin pisah. Sampai nggak ada yang kita jariahin, nggak ada yang kita sedekahin. Semua dibikin aset buat anak, buat bini, buat pendidikan anak. Terus yang kita nikmatin yang mana? Yang mana maksudnya? Apalagi kita mau ya rumah megah belum punya, kemana harta yang buat diwarisin belum kelihatan. Hah? Masih warisan engkau? Belum bisa ngewarisin gitu. Kan banyak di kampung kita, saudara kita, keluarga kita, kawan-kawan kita yang meninggal belum sempat nikmatin hartanya pisah. Bukan buat nikmatin di dunia, bukan. Dia belum sempat punya jariah, belum sempat punya wakaf yang itu buat andalan dia ngadep Allah. Kan banyak begitu. Rumah gede-gede, harta banyak, tanah lega, pas begitu meninggal cuma jadi bahan rebutan anak-anaknya doang, sampai pada berantem. Saudara sama saudara ngerebutin harta yang dulu bapaknya kumpulin buat anak-anaknya, sampai kagak sempat jariah. Kan banyak di kampung kita begitu. Udah tuh. Dan sekarang kalau punya harta ya sisihin sedikit yang buat kita nikmatin di akhirat kita. Jangan semuanya dijadiin aset buat ahli waris kita. Udah tuh. Sampai Imam Hasan Al-Basri bilang, "Inna katajma'u li ghairika." Wahai para manusia, kamu selama ini cuma ngumpulin sesuatu buat orang lain. Kamu cuma membangun rumah yang nanti bakal roboh. Kerja dari pagi sampai sore cuma buat dipunyain sama ahli waris doang. Yang buat kamu yang mana? Yang buat kita yang mana? Makanya kalau kita kerja dapat gaji, meskipun banyak, sisihin yang kita jariahin. Jangan semuanya dihabisin. Ya meskipun gaji kita nggak gede, cuma 10 juta, 20 juta, infakin sebagian. Pak Ustaz. Ya, sepi dah ini. Kudu ada yang kita jariahin, meskipun nilainya nggak gede. Makanya setiap hari Jumat itu kalau kotak lewat di depan kita, itu jangan diantepin aja, dorong dulu. Apa diisi bukan? Dorong dulu. Udah tuh. Apalagi emang Rasul kan dari dulu jelasin tuh, kita ini manusia itu sering ngomong ini punya saya, ini punya saya. Karena hadisnya begitu. Padahal harta kita yang jadi punya kita itu cuma yang kita sedekahkan. Yang kita makan itu bakal jadi kotoran doang. Yang kita beliin baju bakal jadi topok doang. Yang mana yang punya kita? Yang punya kita itu yang kita sedekahkan. Itulah harta kita yang sebenarnya, yang kita bawa nanti ketika masuk ke dalam kuburan, kita bawa ngadep Allah, itu yang kita sedekahkan.
Kalau yang kita simpen doang, yang kita jadiin makanan, yang kita beliin pakaian, kita pakai buat hal-hal yang gak ada manfaatnya, itu cuma buat bahan hisab doang bisa. Dua akan ditanya, dapatnya dari mana, dihabisinnya buat apa. Ingat. Kudu ada yang kita sisain sedikit mah, yang sifatnya jariah. Ada 3 yang jariah ya. Yang pertama sodako, yang sifatnya jariah. Yang kedua ilmu yang manfaat, yang kita ajarin sehingga orang lain bisa menggunakan ilmu itu untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Yang ketiga anak yang soleh. Nyetak anak soleh ya sulit, berat. Kudu ganti nama dulu kita. Yang kedua ilmu yang manfaat, berat juga ngajarin orang. Yang paling gampang yang mana? Yang pertama sodako, jari. Itu yang paling gampang. Jangan sampai harta yang selama ini kita cari cuma buat ahli waris kita doang. Jangan sampai juga rumah yang kita bangun dengan megah cuma buat hancur doang. Nggak ada yang kita bawa bisa buat akhirat. Udah. Kam min madainin fil afaqi qad buniyat amsat khoroban wa afnal mautu ahliha. Kam min madainin fil afaqi, berapa banyak kota-kota yang dibangun dengan megah di seluruh penjuru dunia. Kam min madainin, berapa banyak kota-kota fil afaqi, di seluruh penjuru dunia, qad buniyat, yang dibangun dengan megahnya. Apalagi sekarang emang udah asal ngebangun, udah main cakep-cakepan, udah main tinggi-tinggian, main megah-megahan, mewah-mewahan. Berapa banyak? Amsat khoroban, kini sekarang dia sudah menjadi reruntuhan. Wa afnal mautu ahliha, dan kematian sudah membinasakan semua penghuninya. Kotaknya dibikin hancur, penghuninya dibikin mati. Dulu dah peradaban-peradaban kuno, Mesir kuno, kota-kota yang dulu dikisahkan di dalam Al-Quran, kaum Ad, kaum Samud, semua Romawi, Persia, semuanya kan punya peradaban yang maju, bangunan-bangunannya megah-megah, tapi semua pada akhirnya nggak bersisa, tinggal keruntuhan doang. Nah kita juga nanti bakal begitu. Rumah yang kita bangun nggak ada sisanya, tinggal keruntuhan doang. Kitanya meninggal. Yang parahnya kan ditambah anak romana kagak ingat pisah, dapat warisan dari babanya kagak, ada yang dijariahin buat babanya pisah, semua dihabisin buat dia. Itu kan yang kesiannya begitu, sengsaranya, 'nya. 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 '
Udah gitu ditambah lagi kadang-kadang kita kalau punya giliran lagi ada yang kepikiran pertama bukan buat jariahnya, buat yang lain dulu. Berapa banyak kota di penjuru dunia yang dibangun dengan megah, sekarang udah hancur, nggak bersisa. Tinggal ada sebagian peninggalannya kayak piramida. Gimana Ustaz? Jangan sampai. Likulli nafsin wa in kanat ala wajalin minal maniyati amalun tuwaffiha. Likulli nafsin, bagi semua orang, wa in kanat ala wajalin minal maniyati, wa in kanat, sekalipun dia berada, wa in kanat, sekalipun dia berada, ala wajalin, dalam ketakutan, minal maniyat, dari kematian, amalun tuwafiha, dia tetap memiliki angan-angan yang ingin dia dapatkan, yang ingin dia penuhi. Kita tahu nih, kita semua bakal mati, tahu. Jangankan yang udah tua, yang masih muda sadar bahwa kita semua bakal mati, tahu. Cuma tetap aja karena kita punya angan-angan, punya kepengenan yang ingin kita raih, kita capai, ujung-ujungnya lupa sama kematian. Begitu dapat duit karena pengen punya motor, ujung-ujungnya yang dibeli motor dulu, sedekah belakangan. Ada sisanya sedekah, agak ya udah. Karena punya kepengenan, punya sesuatu yang ingin dia raih, dia capai. Begitu dapat duit, ada rezeki, bangun rumah dulu. Udah lama pengen renovasi rumah, sedekah belakangan. Ada sisanya ya sedekah, agak ya udah. Padahal kita sadar betul bahwa kita ini bakal mati, tahu semua. Jangankan yang tua, yang muda tahu. Cuma lagi-lagi yang kita turutin karena kita punya kepengenan, punya cita-cita, punya sesuatu yang pengen kita raih, pengen kita dapatkan, pengen kita punya, ujung-ujungnya lupa sama kematian. Wallahu a'lam bishawab. Sepi banget ini. Ini mana bab di bawahnya ingat mati lagi aja ini. Rasul juga bilang kan dari dulu, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu itnatan. Ketika seseorang bertambah tua, maka bertambah juga dua hal pada dirinya. Yang pertama, hubbul mal, makin cinta harta, wa tulul amal, dan semakin banyak kepengenan, pengen hidup tenang di masa tua, pengen punya rumah yang cakep di masa tua, pengen bisa ninggalin buat anak yang banyak, pengen bikin usaha biar gak ngerepotin anak, ntar buat anaknya nikah gimana, pengen beliin tanah buat anak. Makin tua makin banyak kepengenannya.
Hah? Enggak ada yang nuntut ngaji. Cuma memang tak tiduran sama anak doang. Seseorang ketika makin tua makin bertambah dua hal pada dirinya. Yang pertama cinta harta. Anak juga yang dilihat berbakti, yang bagi duit. Meskipun sering nengokin, sering longok, kalau berbagi duit maka gak dianggap berbakti kan. Malah minta. Cinta harta dan makin panjang angan-angan, makin banyak kepengenan. Padahal sadar betul ini udah tua, kita paling berapa tahun lagi sih? Kayak kau ngaji dina, kau ngaji jaka, paling berapa tahun lagi sih? Ibarat kayak maghrib tinggal nungguin dipukul bedugnya doang. Kayak kongkiting, paling berapa tahun lagi kan? Tapi kenapa kita makin lupa sama kematian? Meskipun udah tua, anggapnya masih berasa lama aja hidup kita. Karena kita masih punya banyak kepengenan, masih tulul amat. Anggapnya kita masih lama aja hidupnya. Fal mar'u yabsutuha wadahru yakbiduha. Manusia membentangkan angan-angannya, wadahru yakbiduha, tapi waktu menggulungnya. Silahkan punya kepengenan banyak ya silahkan. Cuma ingat nanti ada batas waktunya kapan kita harus meninggal. Wan nafsu tansyuruha wal mautu yakwiha. Nafsu diri seseorang menghamparkannya, tapi kematian melipatnya. Bang Budin, inget Bang Budin, silakan. Namanya manusia ya wajar punya angan-angan, punya cita-cita, punya kepengenan, wajar. Cuma jangan sampai itu bikin kita lupa sama kematian. Ingat, banyak yang perlu kita siapkan buat kematian kita. Ya meskipun enggak melulu dengan cara sedekah jariah, enggak melulu. Semua kebaikan yang ada nilainya itu bisa kita jadikan bekal. Cuma kan kalau kita hitung lagi, kalau pakai sholat kita segini, khusyuknya belum, bacaannya belum pas, makhrajnya belum pas, puasa cuma nahan lapar sama haus. Ya emang nggak cuma sedekah doang. Buat yang punya harta ya jangan lupa itu, jangan sampai cuma dikumpul-kumpulin doang, cuma buat ditinggalin, buat ninggalin ahli warisnya doang, jangan sampai. Buat kita yang masih sedikit hartanya ya juga jangan lupa harus ada yang kita sisihkan sedikit mah buat jariah. Ditambah lagi dengan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya, satu rahmi ke rumah teman, nolongin tetangga, nolongin saudara, pakai tenaga kita. Pokoknya apapun yang bernilai baik kita kerjain. Jangan sampai waktu kita habis buat hal-hal yang gak ada manfaatnya, cuma habis buat ngikutin kesenangan kita, buat ngerjain kehobian kita. Jangan sampai. Dah. Pakai prinsip Imam Ibrahim bin Adham.
pakai prinsip beliau. Beliau itu yang bikin beliau nyesel ketika matahari terbenam itu cuma satu. Mana dimtu ala syai'in ala yaumin ghorobat syamsuhu naqoso fihi ajali walam yazdad fihi amal. Yang bikin saya menyesal cuma satu, ketika matahari terbenam umur saya berkurang tapi amal saya nggak nambah. Itu yang bikin Imam Ibrahim bin Adham nyesal. Umur kita setiap hari makin kurang, nggak terasa kan? Kita kurangin sehari kita kurangin, tahu-tahu udah sebulan aja berkurang, ntar sebulan, tahu-tahu udah setahun berkurangnya, nggak berasa. Hah? Mati dah. Terus kira-kira tempat yang nanti bakal kita tempatin di mana adanya? Semua perbuatan yang selama hidup ini kita kerjain kira-kira bikin kita bertempat di tempat yang penuh kenikmatan, apa bikin kita tinggal di tempat yang penuh dengan kesengsaraan? Kira-kira yang mana? Hah? Ya pengennya mah yang enak, pengen. Udah tuh. Kira-kira yang kita kerjain sehari-hari buat ngisi umur kita, perbuatan yang ada nilainya, apa ujung-ujungnya yang kita kerjain cuma gabung doang, cuma yang gabung doang, kagak ada isinya bisa. Mana kira-kira? Makanya tadi ada ulama yang bilang bahwa dunia ini kayak pasar. Jangan sampai undukannya doang gede, bawa sampai sekarung, tahu pas diperiksa gabung semua, timbang kulitnya doang kagak ada isinya. Iya, dikasih umur panjang oleh Allah, itu cuma itu umur kagak ada isinya bisa, kebanyakan gabungnya. Makanya dulu kita diajak ngitung sama Buya kan, coba dah kita hitung. Sehari kita tidur 8 jam, berarti 24 jam dipotong 8 tinggal 16. Dari 16 jam yang kita pakai buat main berapa jam? Yang kita pakai buat ibadah berapa jam? Udah tuh. Hitung kira-kira mantap. Kalau sehari kita sholat 5 waktu doang, berarti kan yang kita pakai buat ibadah sehari semalam cuma 1 jam. 1 jam berarti dalam sebulan yang kita pakai buat ibadah cuma 30 jam. Nah dari 30 hari yang kita isi ibadah cuma 1 hari itu kan. Berarti setahun 365 hari yang kita pakai ibadah. Cuma 12 hari. 12 hari yang kita isi buat ibadah dalam setahun. Coba dah kita pikir gitu. Nah terus yang lainnya gabung semua itu. Enak, makanya yang kerjanya diniatin buat ibadah, dapat tambahan nilai lagi 8 jam ibadahnya gitu. 8 jam kerja, yang nyari nafkah buat istrinya, buat anaknya dapat lagi tambahan nilai ibadah gitu. Yang repot yang nganggur, antlang moncong, ngalor ngidul nyari temen ngopi doang gitu. Nganggur. Rasa-rasanya kalau ngitung begitu banyak gabungnya ya, rasa-rasanya. Makanya tuh jangan lupa
ada bekal yang harus kita siapkan. Karena tadi kalau kita ngamalin perbuatan kita sehari-hari, rasa-rasanya banyakkan gabungnya 24 jam itu. Makanya diajarin dah pakai yang sifatnya jariyah, yang ngalir gitu. Sekali ngerjain tapi pahalanya terus ngalir. Dah, jangan sampai kita ketipu. Faslun, terus ini nih. Gimana? Terusin jam 12. Nah, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.